Nah, oke, tadi yang pertama saya sudah sampaikan bahwa variabel itu dia harus memiliki nilai yang bervariasi. Nah, jika misalkan eh, nilai variabel X atau Y Anda itu seragam, berarti itu tidak bisa Anda jadikan penelitian. Dia harus ada perbedaan. Misalkan Anda ingin meneliti di SMP mana, siswanya itu, sorry di SMA ya, di SMA Negeri 4 Kupang misalkan. Siswanya itu motivasinya sama semua. Kalau sama semua berarti Anda tidak bisa jadikan motivasi sebagai variabel penelitian di tempat penelitian itu. Kemudian membedakan satu objek dari objek yang lainnya. Nah, yang nomor dua ini sama dengan yang pertama. Kalau tadi katanya memiliki nilai bervariasi, nah nilai bervariasi ini kan membedakan motivasi siswa A dengan siswa B. Ada yang motivasinya tinggi, ada yang motivasinya rendah, begitu. Kemudian harus bisa diukur. Nah, motivasi bisa kita ukur dengan alat instrumen atau alat penelitian kuesioner. Nah, jadi bisa kita ukur motivasi tersebut dengan kuesioner penelitian, begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jenis-jenis variabel penelitian. Jenis-jenis variabel penelitian itu ada 5, tetapi umumnya kalau di S1 atau di sarjana itu hanya variabel 1 dan 2. Tadi Ibu sudah sampaikan kan ya, kalau saya dulu punya judul penelitian tesis itu pengaruh metode problem based learning. Nah, problem based learning itu variabel bebas dimoderasi self efficacy. Nah, moderasinya itu variabel self efficacy. Nah, itu ada di variabel yang jenis ketiga. Kemudian terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, itu variabel dependent. Jadi kalau sudah S2, itu dia minimal ada 3 variabel ya. Kalau S3 makin lagi. Kalau S1 mau buat 3 variabel tidak apa-apa, ayo. Kita hajar, bisa kita buat. Nah, ini jenis-jenis penelitian itu ada variabel independen, variabel bebas, atau disebut dengan variabel bebas atau variabel X. Kemudian variabel dependent, itu variabel terikat, itu disebut juga dengan variabel Y. Kemudian variabel moderator atau variabel moderasi atau sering diberikan simbol variabel M. Nah, itu untuk variabel moderator ya. Yang keempat variabel interpending atau variabel antara. Nah, ada juga namanya variabel interpending, variabel antara ini biasa diberi simbol Z. Kemudian ada variabel kontrol atau variabel pengendali. Nah, dia biasanya simbolnya bebas ya, mau pakai yang penting di luar X, Y, M, Z. Nah, itu dia ya, ada 5 variabel. Satu persatu akan kita bahas. Kita bahas dulu variabel independen. Apa itu variabel independen? Ya, Jeki su mengantuk, matanya kedap-kedip. Apa itu variabel independen? Sambil minum ya, boleh minum, kunyah-kunyah permen, seperti Petriani Kause, bisa. Sambil kunyah-kunyah, bisa, biar nggak ngantuk. Yang penting kalian, saya harapkan nanti dalam menyusun skripsi itu jangan asal-asalan gitu. Terutama kelas ini ya. Kelas ini kan saya sudah jelaskan gitu. Jangan sampai nanti ketemu dengan saya sebagai pembimbing atau penguji, saya itu ajari lagi dari nol. Itu capek banget kalau ngajarinya dari nol lagi begitu. Karena kan kalau skripsi itu banyak yang harus kita ikuti aturannya ya, aturan penulisannya seperti apa, kemudian kontennya seperti apa. Nah, itu banyak. Oke, saya harap jangan ada yang mengantuk ya. Kalau ngantuk, minum atau makan permen, silahkan. Ini sudah jam-jam siang memang. Nah, nomor satu kita lihat variabel independen atau variabel bebas. Apa sih itu variabel independen? Nah, variabel independen ini dia variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Jadi dia mempengaruhi variabel yang sebaliknya atau disebut variabel terikat. Nah, variabel Y. Contohnya, Contohnya itu pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Nah, di sini variabel independennya yang mana? Saya tanya dulu.
Itu ada di gambar tuh. Ih, saya dari tadi ngoceh-ngoceh, tidak ada yang paham nih yang mana variabel independen. Variabel independennya yang motivasi belajar, Ibu, menurut saya. Kak, betul ya, Maria Trisantiana. Kan saya sudah bilang variabel independen itu variabel bebas atau variabel X. Nah, jadi kalau ditanya yang mana variabel independen, nah di sini kan kita bisa lihat ya, motivasi belajarnya mempengaruhi prestasi belajar. Kita lihat tanda panahnya. Tanda panahnya ini kan menuju si prestasi belajar. Nah, artinya motivasi yang mempengaruhi prestasi belajar. Tadi dikatakan bahwa variabel independen dia itu variabel yang mempengaruhi. Kalau tadi tanda panahnya sebaliknya, nah berarti variabel prestasi belajar inilah X, begitu. Ada ininya Y. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kemudian kita masuk ke variabel dependent atau variabel terikat. Nah, kalau variabel dependent, dia itu variabel yang dipengaruhi. Kalau tadi independent atau variabel X itu variabel yang mempengaruhi, maka yang variabel dependent itu variabel yang dipengaruhi kebalikannya. Nah, jadi variabel dependent atau terikat atau variabel Y, dia itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent atau variabel bebas. Nah, contohnya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Masih contoh yang sama. Nah, di sini variabel dependennya itu prestasi belajar. Sudah jelas ya, karena tadi motivasi belajar independen, maka prestasi belajar dependen. Jadi ini kalian harus tahu apa perbedaannya. Nanti kalau ditanya yang mana variabel independen Anda, mana tahu ditanya kan, variabel dependen saya prestasi belajar, Pak. Kenapa kok prestasi belajar? Nah, kan ditanya, iya Pak, karena prestasi belajar ini dipengaruhi oleh variabel motivasi belajar. Jadi dia ini variabel yang dipengaruhi, begitu. Kemudian kalau ditanya, yang mana apa variabel independen Anda? Motivasi belajar, Pak. Coba jelaskan kenapa motivasi belajar ini sebagai variabel independen. Karena si motivasi belajar ini yang mempengaruhi prestasi belajar, begitu. Oke, kita masuk lagi ke variabel yang lainnya. Nah, kita masuk ke variabel moderator atau moderasi. Nah, ini selain variabel independen dan dependen yang tadi saya jelaskan, sebenarnya masih ada banyak variabel. Mungkin ini variabelnya agak asing bagi adik-adik sekalian, tapi dalam penelitian itu memang ada variabel moderator atau moderasi atau diberi simbol M. Nah, variabel moderator itu dia variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel si independen terhadap variabel mediasi atau variabel dependennya. Nah, contoh di sini pengaruh motivasi belajar di moderasi gaya belajar terhadap prestasi belajar. Nah, kalau tadi judulnya hanya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar, di sini ada ditambah di moderasi gaya belajar. Nah, gaya belajar ini bukan variabel X2. Kalau tadi di judul kan, kalau yang sebelumnya juga ada ya, yang awal-awal tadi, kalau ini dia X1, X2. Tapi kalau dia moderasi, dia akan buat kata di dalam judul itu dimoderasi. Nah, dimoderasi gaya belajar. Jadi di sini variabel X-nya itu motivasi belajar, kemudian variabel M-nya atau moderasinya itu gaya belajar. Kemudian prestasi belajarnya itu Y. Jadi ada 3 variabel dalam judul ini. Tadi adik-adik saya ada berikan gambar ya. Gambar ini nanti akan Anda pakai di paradigma penelitian di bagian rangka berpikir. Itu di bab 2. Jadi gambar ini ada maknanya.
di kerangka berpikir bagian paradigma penelitian itu nanti akan ada gambar yang seperti ini. Jadi gambar-gambar yang seperti ini itu ada maknanya, tanda panahnya juga itu ada maknanya. Ada yang panahnya hanya satu, ada yang panahnya dua, kiri kanan. Kalau misalkan seperti ini panahnya kiri kanan, itu artinya hubungan. Jadi kedua-duanya saling pengaruhi satu sama lain. Jadi kita lihat hubungannya begitu. Nah, jadi tidak boleh sembarangan memberikan tanda panah. Kemudian satu lagi, kalau saya dulu triknya kalau ditanya penguji, misalkan dari gambar. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, panahnya hanya satu. Panah yang satu ini mengidentifikasi bahwa rumusan masalah Anda itu hanya satu, hipotesis Anda itu hanya satu, tujuan penelitian Anda hanya satu. Nah, ini juga. Kalau seperti ini, kalau seperti ini, hipotesis dan rumusan masalah Anda itu ada dua. Karena dia ada dua panah. Atau bisa kita buat jadi tiga. Jadi panah ini juga ada maknanya, jadi bukan sembarangan membuat gambar. Saya lihat banyak sekali mahasiswa yang sembarangan membuat gambar, bentuk gambar, tapi dia tidak memaknai apa arti tanda panah tersebut. Begitu. Nah, ini untuk variabel moderasi ya. Tadi judulnya pengaruh motivasi belajar di moderasi gaya belajar terhadap prestasi belajar. Nah, dia punya paradigma penelitian di kerangka berpikir seperti ini. Nah, motivasi belajar, prestasi belajar, kemudian gaya belajar ini moderasi dia di bawah. Kalau kita lihat kembali apa itu variabel moderasi. Nah, variabel moderasi atau variabel moderator, dia itu variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan atau pengaruh ya terhadap variabel independen atau antara variabel independen terhadap variabel dependen atau boleh juga terhadap variabel mediasi. Nah, ini artinya motivasi belajar itu kuat tidaknya motivasi belajar pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar itu dipengaruhi oleh gaya belajar siswa. Jadi pengaruh atau hubungan kuat atau lemahnya pengaruh atau hubungan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ini dipengaruhi oleh gaya belajar. Nah, jadi kita dapat membuat suatu asumsi bahwa hubungan atau pengaruh motivasi belajar siswa semakin kuat dikarenakan siswa memiliki gaya belajar tertentu. Nah, gaya belajar kan kita sudah tahu ya, itu teori belajar dulu kan, pelajari di belajar dan pembelajaran atau strategi pembelajaran. Kan gaya belajar itu ada audio, ada visual, ada kinestetik. Nah, jadi di sini nanti kita bisa asumsikan, oh ternyata motivasi belajar hubungan atau pengaruhnya menjadi kuat. Pengaruhnya terhadap prestasi belajar dikarenakan gaya belajar audio begitu atau gaya belajar siswa yang kinestetik atau gaya belajar siswa yang visual begitu. Nah, itu dia kalau moderasi. Kemudian ada lagi variabel interpening. Nah, ini kita lihat. Interpening. Kalau awalnya tadi motivasi belajar langsung ke prestasi belajar. Kita lihat ya di variabel dependen dan independen. Nah, ini dia motivasi belajar langsung. Panahnya langsung ke prestasi belajar. Kemudian kalau di moderator, ada yang mempengaruhi di panahnya ini. Kemudian di variabel interpening, nah interpening ini dia sebagai perantara atau melalui dia supaya motivasi belajar ini berpengaruh ke prestasi belajar. Gitu. Jadi tidak secara langsung motivasi belajar ini berpengaruh ke prestasi belajar. Nah, jadi di sini kita lihat apa itu variabel interpening atau variabel antara. Nah, variabel interpening itu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat menjadi hubungan yang tidak langsung. Nah, kalau tadi kan motivasi belajar langsung ke prestasi belajar. Nah, kalau dia interpening, dia membuat motivasi belajar ini tadi ternyata tidak secara langsung gitu. Tidak secara langsung. Itu kita tahu kok tidak secara langsung karena begini ya, terkadang kan belum tentu motivasi belajar yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Bisa saja motivasi belajar ini akan semakin efektif ketika siswa itu disiplin. Artinya kan motivasi belajar dulu terhadap kedisiplinan, nah dari kedisiplinan ke prestasi belajar. Nah, ini kita lihat
Selanjutnya ya, biasanya ini kalau seperti ini judulnya, sebentar ya. Oke, kalau seperti ini judulnya begini ya, kalau variable interpending saya lupa di sini buat judulnya. Nah, kalau seperti ini gambarnya, motivasi belajar, kemudian kedisiplinan siswa, kemudian prestasi belajar. Nah, ini judul penelitiannya itu pengaruh motivasi belajar siswa melalui kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswa. Jadi ada kata melalui. Nah, kalau tadi moderasi kan dia ada kata dimoderasi. Nah, kalau ini melalui, karena kan melalui kedisiplinan ini dulu baru dia sampai ke prestasi belajar. Jadi kalau adik-adik pernah membaca di Google Scholar atau di skripsi-skripsi, tapi saya lihat di NTT ini belum ada skripsi yang berani memakai variable interpending ataupun moderator. Mungkin Anda lihat di tesis-tesis gitu ya, atau disertasi. Nah, ada judul yang seperti itu. Misalkan pengaruh motivasi belajar siswa melalui kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar. Oh, dia memakai 3 variabel. Variabel independen, variabel intervening, dengan variabel dependent. Begitu. Oke, kemudian kita masuk ke yang terakhir. Yang terakhir, variabel kontrol. Variabel kontrol ya. Apa sih itu variabel kontrol? Variabel kontrol itu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Nah, umumnya jenis penelitian ini lebih sering digunakan dalam penelitian eksperimen. Nah, jadi eksperimen ya. Saya dulu yang waktu di S2 itu, saya itu pakai moderasi dan pakai variabel kontrol. Meskipun di judulnya tidak terlihat saya pakai variabel kontrol, tetapi di pelaksanaannya saya pakai variabel kontrol karena jenis penelitian saya itu kuasi eksperimen. Nah, jadi penelitian itu adik-adik banyak lagi jenisnya. Ada survei, ada kuasi eksperimen, ada expo facto. Nah, itu harusnya kalian pelajari di metodologi penelitian. Tapi tidak usah pusing-pusing yang seperti itu nanti mungkin kalau kalian mau lanjut S2 nanti akan lebih spesifik lagi ya. Nah, ini kalau penelitian variabel kontrol itu biasanya dipakai di penelitian eksperimen atau PTK. Nah, pernah dengar PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, itu biasanya guru-guru. Guru-guru kalau mau naik pangkat wajib membuat PTK. Nah, PTK itu dia kan ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, kelas kontrol itulah sebagai variabel kontrol. Jadi dia itu dibuat supaya tidak tidak meneliti faktor luar yang lain begitu. Nah, di sini kita lihat motivasi belajar terhadap prestasi belajar itu dengan variabel kontrol mata pelajaran yang sama. Nah, ini misalkan kita lihat judulnya itu misalkan pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa dengan kalau memunculkan ya di judul dengan variabel kontrol mata pelajaran ekonomi begitu. Jadi itu dia khusus ke pelajaran ekonomi, mata pelajaran yang sama. Tapi bukan hanya mata pelajarannya yang sama. Jadi begini. Kontrol di sini maksudnya dia homogen, sama jenisnya. Jadi kelasnya sama, kelasnya sama lagi, gurunya sama, guru yang mengajar sama. Kalau saya dulu waktu saya penelitian tesis saya itu memakai 2 kelas. Jadi kalau saya dulu itu penelitiannya di kelas 10 II1 dengan II2. Nah, itu guru yang mengajar di kelas 10 II1 dan II2 itu adalah guru yang sama. Kemudian siswa itu siswa yang homogen. Homogen di situ bisa kita uji dengan terlebih dahulu memberikan pretest. Jadi kita bisa tahu, oh ini kemampuannya homogen, sejenis. Kemudian setelah itu materi yang mereka pelajari juga sama. Nah, itu bisa kita pilih salah satu kelas kontrol, salah satu kelas eksperimen. Jadi saya dulu II1 eksperimen, yang II2 kelas kontrol. Jadi itu nanti sebagai variabel kontrol dalam penelitian kita, begitu sehingga dia mengendalikan penelitian kita. Nah, oke. Nah, itu untuk 5 jenis variabel tadi.
Nah, tadi kan judul kita itu materi hari ini variabel dan indikator penelitian. Masih ada satu lagi mengenai variabel penelitian ini, ada skala. Jadi di sini pengukuran variabel penelitian itu ada 4 skala. Ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval, ada skala rasio. Nah, ini bisa kalian baca atau pahami di buku-buku statistik ya, atau di metodologi penelitian begitu. Biasanya pengukuran variabel penelitian ini bermanfaat di saat Anda nanti membuat indikator penelitian. Jadi skala nominal ini sebagai penentu Anda nanti menentukan angka-angka atau nilai-nilai jawaban dari responden ya kalau di dalam kuesioner itu. Nah, ada juga yang skala Likert namanya. Tetapi mahasiswa terkadang membuat skala Likert itu sebagai pengukuran variabel tersendiri. Padahal skala Likert itu salah satu dari keempat skala ini. Kalau tidak salah, skala Likert itu dia masuk di skala interval atau nominal ya. Saya pun agak lupa. Sebentar ya, saya cek dulu. Umumnya kalau di prodi kita itu banyak kan pakai skala Likert. Kalau skala Likert itu yang seperti saya setuju, tidak setuju, cukup setuju, begitu. Nah, itu skala Likert. Kalau misalkan rasio, misalkan setuju, angka, kalau rasio itu biasanya di tingkat kepuasan ya. Misalkan nilai 1 sampai 2 tidak puas, 2 sampai 4 cukup puas, 4 sampai 5 puas, 6 sampai 8 sangat puas. Nah, itu kalau misalkan kita mengisi kuesioner yang seperti itu, angket-angket yang seperti itu. Nah, biasanya di dalam mengisi angket akan ada skala-skala pengukuran variabel penelitian ini. Nah, oke. Kalau skala Likert itu dia termasuk skala ordinal ya. Di sini saya lihat skala Likert itu dia skala pengkategorian, jadi dia termasuk di dalam skala ordinal. Nah, nanti kalian masing-masing cari saja perbedaan masing-masing skala ini. Di sini saya tidak jelaskan, karena saya juga lupa membuat penjelasannya. Jadi ini nanti kalian tugasnya ya, jadi jangan dari saya semua begitu, supaya kalian lebih aktif juga lah. Nah, ini untuk pengukuran variabel penelitian. Tapi kalau nanti misalkan penguji tanya, kamu pakai skala apa? Misalkan Anda pakai skala Likert nih, Pak, saya pakai skala Likert. Terus ditanya penguji, skala Likert itu skala apa? Karena kan di sini hanya ada 4 jenis pengukuran ya. Nah, kalian bilang skala Likert itu skala ordinal, begitu dia masuk di ordinal. Karena dulu saya pernah nanya, mahasiswa itu masukin di skala rasio. Kalau rasio beda lagi, rasio itu dia lebih ke perbandingan tadi yang seperti saya sampaikan ya. Nah, oke, kita masuk ke indikator penelitian. Nah, variabel penelitian, jadi variabel-variabel penelitian yang sudah kita susun tadi itu bermanfaat kita turunkan ke butir-butir wawancara, butir-butir tes, dan pertanyaan, sorry, ini bukan pertanyaan ya, dan kuesioner. Item-item kuesioner. Dengan terlebih dahulu menyusun dimensi dan indikator penelitian. Nah, jadi nanti kalau di dalam skripsi, itu kalau nggak salah di bab 3, ada definisi operasional. Nah, di situ ada tabel masing-masing variabel. Misalkan variabel X Anda apa aja, variabel Y Anda apa aja, kemudian konsep. Konsep itu pengertian masing-masing variabel. Nah, variabel ini bermanfaat bagi kita untuk kita turunkan nantinya ke butir-butir wawancara. Butir-butir wawancara seperti yang tadi saya sampaikan, isi-isi pertanyaan-pertanyaan wawancara kita itu harus kita turunkan dari variabel penelitian kita. Karena kan kita ingin mengukur si variabel penelitian kita ini.
Kemudian kalau misalkan tentang hasil belajar atau seperti penelitian yang saya tadi, kemampuan berpikir kritis siswa, nah itu kan kita perlu membuat butir-butir tes untuk mengukur kemampuan si siswa ini begitu. Nah, ini kita turunkan dari variabel penelitian kita. Dan item-item kuesioner, misalkan seperti tadi itu judulnya apa ya? Yang pertama tadi, misalkan motivasi belajar terhadap prestasi belajar begitu. Nah, item kuesionernya misalkan saya selalu bersemangat pergi ke sekolah. Setuju, tidak setuju, cukup setuju. Nah, itu kan dipengaruhi karena motivasi. Kalau motivasi itu apa-apa saja dimensinya. Nah, jadi sebelum variabel itu kita turunkan menjadi satu-satu butir wawancara, butir tes, dan butir kuesioner, kita harus terlebih dulu menyusun dimensi dan indikator penelitiannya. Begitu. Jadi dari variabel kita turunkan ke dimensi, kemudian indikator penelitian, nah baru turunlah dia menjadi satu pernyataan dalam bentuk wawancara, pertanyaan dalam bentuk wawancara, satu pernyataan dalam bentuk item kuesioner, dan satu soal atau butir tes. Kalau dia tentang kemampuan berpikir kritis, salah satu variabel penelitiannya, atau tentang hasil belajar yang ingin diukur begitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu dimensi itu apa. Dimensi adalah sejumlah komponen dalam variabel yang satu sama lain, saling terkait dan membentuk serta menjadi bagian dari satu kesatuan utuh dari suatu variabel. Nah, jadi misalkan seperti tadi ya adik-adik ya, kita ingin membuat item kuesioner motivasi. Nah, tadi kan sudah disampaikan, terlebih dahulu kita susun dimensi dan indikatornya supaya tercipta item-item kuesionernya ini, pernyataan-pernyataannya ini. Nah, jadi kita susun dulu dimensi. Jadi kita harus tahu dulu apa ini dimensi. Oh, ternyata dimensi itu sejumlah komponen. Komponen dalam variabel yang satu sama lain. Jadi kita carilah dari jurnal-jurnal penelitian, buku-buku, atau bisa juga dari internet, Google gitu kan, pendapat ahli. Apa saja komponen motivasi. Nah, komponen motivasinya itu kita susun. Setelah itu kita susun indikator penelitian. Kalau misalkan di sini, saya buat contoh nggak ya? Nah, misalkan kalau misalkan nih, ini contoh ya, misalkan komponen motivasi belajar itu misalkan semangat, kemudian keinginan, kemudian kerajinan begitu ya misalkan. Nah, itu komponennya. Nah, itu kita jadikan di dalam tabel. Bentar ya, saya buat tabelnya saja biar gampang. Hanya itu ada di definisi operasional. Dikit lagi sudah selesai ya. Dikit lagi saja, insert table. Ya, berapa ya? Misalkan ini variabel. Ini konsep. Nah, kemudian di sini dimensi. Dan di sini indikator. Indikator aja kita buat ya. Kemudian di sini item misalkan kuesioner. Kemudian di sini skala. Di sini misalkan kita buat contohnya variabel motivasi. Konsepnya misalkan motivasi adalah bla 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 bla. Nah, itu definisinya. Terus kemudian dimensinya ini saya kasih contoh ya. Saya juga belum cek menurut para ahli apa saja dimensinya. Misalkan di sini saya buat keinginan, kemudian semangat, disiplin,
Keinginan, semangat. Nah, misalkan dua ini aja kita buat contohnya ya. Nah, ini dimensinya. Nah, indikator penelitiannya itu, misalkan untuk keinginan. Sebentar. Misalkan ini ya, keinginan dan semangat gitu ya. Oh, nggak bisa ya ini dibelah dua. Draw table. Harusnya dia kolomnya itu. Ini karena di apa ya, PowerPoint ya, susah. Oke, nah begini dia harusnya. Nah, misalkan untuk keinginan ini keinginan belajar indikatornya. Kemudian keinginan berprestasi. Jadi di keinginan ini ada terbagi lagi indikatornya. Keinginan berprestasi, ini contoh ya. Nah, item kuesionernya itu misalkan untuk keinginan belajar itu 2. Kemudian untuk keinginan berprestasi itu mau 3. Ya, 3 butir begitu ya.